Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Puspitasari dengan NIM C0E02225. Di sini saya akan membacakan materi dari mata kuliah Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah. Baiklah, judul materi yang akan saya bacakan adalah Desentralisasi dan Good Governance yang diampu oleh Bapak Alparok SEMSAK. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan latar belakang dari materi tersebut. Kebijakan desentralisasi pemerintah desa merupakan upaya untuk memberikan kekuasaan dan otonomi kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Tujuan dari kebijakan ini antara lain guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat desa, serta memperkuat kemandirian dan daya saing desa dalam mencapai sustainable development dan demi mewujudkan cita-cita good governance. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Definisi good governance. Berdasarkan pemahaman Mardiasmo 2009, good governance diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agus 2013, mengartikan good governance sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas, komite, peran direksi, pengaku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip good governance. Berdasarkan United Nations Development Program 1997 terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan good governance, yaitu 1. Akuntabilitas, 2. Partisipasi masyarakat, 3. Transparansi, 4. Efisien dan efektivitas, 5. Kesetaraan, 6. Tegaknya supremasi hukum, 7. Visi strategi, 8. Responsif, 9. Berorientasi pada konsensus. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri good governance. Menurut konsep kebijakan dari United Nations Development Program atau UNDP menjelaskan lebih jauh mengenai ciri-ciri good governance, yaitu 1. Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif. 2. Menanggung supremasi hukum. 3. Memastikan bahwa prioritas sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas. 4. Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan. Materi yang keempat yaitu karakteristik good governance. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, merupakan wujud nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan karakteristik sebagai berikut. A. Transparansi, B. Partisipatif, C. Akuntabel, dan D. Tertib dan disiplin. Baiklah, dari materi yang saya bacakan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi pemerintah desa merupakan upaya untuk memberikan kekuasaan dan otonomi kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Tujuan dari kebijakan ini antara lain guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat desa, serta memperkuat kemandirian dan daya saing desa dalam mencapai sustainable development demi mewujudkan cita-cita good governance. Baiklah, sekian materi yang dapat saya bacakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.